Kalau misalnya kita bilang jualan mobil nih, 50.000 sampai 100.000 nggak besar, ya kan? Tapi kalau kita bicara baju, 50.000 sampai 100.000 itu besar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah statistika ya. Nah, ini adalah pertemuan kita yang ketiga untuk mata kuliah statistika lanjut ya, atau statistika ekonomi 2, atau kalau mata kuliah statistika dasar yang 4 SKS ini sudah materi yang mendekati terakhir ya. Nah, ini adalah materi selisih taksir standar deviasi. Jadi kalau sebelumnya itu kita ada regresi linear sederhana, kemudian ada koefisien determinasi, sekarang kita akan masuk ke selisih taksir standar deviasi. Apa itu selisih taksir standar deviasi? Jadi ini adalah sebuah angka indeks ya, yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu penduga atau untuk mengukur jumlah variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Jadi kita akan melihat seberapa besar dia tepatnya mengukur hubungan antara data satu ke data yang lain gitu. Jadi jika semua titik observasi berada tepat pada garis regresi, berarti selisih taksir standarnya 0. Ini menunjukkan bahwa datanya tidak berpencar ya. Jadi selisih taksir standar deviasi itu kita melihat bagaimana data berpencar dari garis atau pola yang diberikan oleh persamaan regresi yang kita bahas sebelumnya gitu. Nah, selisih taksir standar ini berguna untuk mengetahui batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan dalam meramar data. Jadi seberapa jauh sih kan kalau regresi linear ini kita melihat hubungan, ya kan? Melihat hubungan itu antara X dan Y itu sejauh mana, bagaimana hubungannya kita buat dalam sebuah kalimat matematika ya. Tentu saja kalimat matematika yang linear gitu ya. Kemudian apakah ini signifikan atau tidak? Apakah ini adalah hubungan yang benar atau tidak kan gitu. Nah, dari hubungan yang benar tadi, kalau kemarin kita bahas koefisien standar deviasi, kemarin kita bahas ini ya, determinasi ya. Jadi seberapa besar X mempengaruhi Y. Nah, ini seberapa besar selisihnya. Jadi bukan cuma bagaimana X mempengaruhi Y, tapi bagaimana selisihnya antara yang diprediksi ke data yang sebetulnya ada. Nah, ini membantu kita untuk melihat sebenarnya sejauh mana analisis kita itu signifikan atau tidak gitu. Nah, ada beberapa rumus ya yang membantu kita untuk mencari data tersebut. Jadi ada SYX atau untuk simbolnya ya, jadi Y per X bisa, kita buat X titik Y juga bisa, atau SE. Saya lebih senang menggunakan SE ya, jadi SE itu akar dari sigma Y dikurangi Y aksen dikuadratkan dibagi N min 2. Jadi di sini kita cari dulu Y min Y aksennya dulu gitu. Y min Y aksennya dapat, kemudian baru kita kuadratkan, baru dijumlahkan, baru N banyaknya data dikurangin dengan 2, kemudian diakarkan. Nah, kalau X-nya, untuk data X-nya ya, berarti sigma X min X aksen dikuadratkan dibagi N min 2, banyaknya data dikurangin 2. Nah, SE di situ adalah selisih taksir standarnya ya. Jadi selisih taksir standarnya tuh seberapa? Seperti tadi ya, makin dia mendekati 0, artinya makin kecil, kita akan melihat berarti, oh makin dekat dia dengan taksirannya. Jadi taksirannya makin kecil, berarti data itu kalau kita bahas standar deviasi ya, data penyebaran data kan makin besar, berarti dia makin menyebarnya dari ukuran pemusatan data sangat tinggi kan gitu. Nah, kalau ini berarti dari yang kita prediksi sangat tinggi kalau taksirannya besar. Tapi kalau dia makin mendekati 0, makin kecil, oh berarti data kita makin dekat, makin tepat gitu ya. Nah, Y sama dengan X. Ini adalah nilai variabel yang sebenarnya. Jadi nanti kita akan melihat variabel sebenarnya. Jadi YX-nya ini adalah nilai variabel sebenarnya yang ada, datanya yang ada gitu. Data yang ada nanti kita akan kurangi dengan nilai variabel yang diperkirakan. Berarti ada variabel yang diperkirakan. Variabel yang diperkirakan dapatnya dari mana? Dapatnya dari
hasil menginputkan nilai A dan B berdasarkan penghitungan persamaan regresi linear. Jadi kita akan memprediksi nilai Y aksen dan X aksen dulu sebelum kita dapat sebelum kita dapat nilai Y aksen dan X aksennya. Jadi Y aksen dan X aksen itu kita inputkan dari nilai persamaan regresinya gitu ya. Nanti untuk memudahkan Anda kita akan coba deh satu-satu ya. Nah, untuk N itu adalah jumlah frekuensinya. Jadi banyaknya data gitu ya. Jadi berarti kita harus dapat dulu persamaan regresinya ya Miss sebelum kita dapat Y aksen. Iya. Y aksen dan X aksen akan kita dapatkan ketika kita sudah punya persamaan regresinya. Jadi punya persamaan regresinya dulu, baru kita dapat Y aksen, X aksen. Jadi kalau soalnya sudah sampai sini, berarti sudah mengerjakan persamaan regresinya, sudah mengerjakan nilai A dan B-nya, gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh agar kalian mudah ya. Nah, misalkan gini, kita punya X dan Y. Nilai X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian Y-nya 6, 4, dan seterusnya ya. Buat persamaan regresinya, berarti kembali ke pembahasan yang pertama ya, persamaan regresi dengan 3 cara itu ya. Jadi kita cari dulu persamaan regresinya. Kemudian tentukan nilai duga Y-nya jika X-nya 8. Nah, kita akan melihat dulu satu sebelum kita menduga semuanya. Baru C adalah kita tentukan selisih taksir standarnya. Oke. Nah, di sini saya memilih mencari nilai A dan B-nya dengan cara yang ketiga ya, kalau Anda perhatikan video saya yang pertama untuk mata kuliah ini. Jadi X-nya dengan Y-nya itu kita inputkan semua dulu dengan menggunakan tabel, kemudian kita buat ada X kuadrat seperti biasa ya, Y kuadrat, kemudian X kali Y untuk mencari nilai B-nya dulu gitu kan. Nah, X-nya dijumlahkan satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dijumlahkan 21. 21 ini adalah sigma X-nya. Kemudian Y-nya, sigma Y-nya 24. X kuadrat dikuadratkan satu-satu dulu ya. Kemudian sigma X kuadrat 91. Kemudian Y kuadrat, sigma Y kuadrat 106 dan seterusnya. Nah, ini kalau kalian mau lihat pembahasan yang ini lebih detail, kalian saksikan di video yang pertama ya. Saya akan langsung next di sini ya. Jadi B-nya ketemu negatif 0,5, kemudian A-nya dari inputkan B-nya diinputkan, dapat A-nya 24/6 dikurangi 0,5 dikali X-nya adalah 21 bagi 6, atau rata-ratanya ya. Gitu. Nah, 24 bagi 6 kita punya 4, kemudian setengah dari 6 kita punya 3 kali 21, berarti 24 bagi 6 ya, dikurangi 21 dibagi 3. Oke, kita punya nilai B negatif 0,5, kemudian kita punya nilai Y-nya 5,75. Nah, berarti kita punya persamaan regresinya adalah Y sama dengan 5,75 dikurangi 0,5 X. Berarti ini adalah persamaan regresinya. Nah, 5,75 dikurangi 0,5 X adalah sebuah persamaan atau sebuah hubungan yang menggambarkan hubungan antara X dan Y dari data tadi gitu ya. Kemudian pertanyaan yang B. Yang B yang diminta adalah nilai duga. Nilai duga dari Y aksen ketika X-nya 8. Berarti kita inputkan X-nya 8 melalui persamaan regresi yang kita punya. Y aksennya adalah 5,75 dikurangi 0,5 dikali 8. 0,5 dikali 8, 4 ya. 5,75 dikurangi 4, kita punya 1,75. Nah, ini adalah Y aksen. Berarti nanti ketika kita cari selisih taksir standar, kita akan cari Y aksennya masing-masing untuk setiap Y. Jadi, nih, kita lihat tabel selanjutnya ya. Jadi, ini adalah SYX. Jadi, kita akan melihat Y min Y aksen, berarti kita harus cari Y aksennya dulu. Nah, Y aksennya ini didapat dari menginputkan setiap Y pada persamaan, gitu ya. Jadi Y-nya, Y aksennya dimasukkan dalam persamaan, sehingga kita punya X aksen. X aksennya juga gitu sama ya. Jadi nilai Y aksen 5,25 ini didapatkan dari kita mencari memasukkannya dalam persamaan gitu ya. Jadi dapat 5,25, dapat 4,75, dapat 4,25,
75 dan seterusnya didapatkan dari, kan Y ini kan Y aksen yang didapatkan. X-nya adalah X yang nilai aslinya, nilai nyatanya. Jadi X-nya masukin 1, masukin 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Dapat Y aksen. Nah, Y yang sebenarnya itu adalah Y yang berdasarkan hasil penelitian. Jadi Y dari hasil penelitian dari soal yang tadi ya, itu adalah 6, 4, 3, 5, 4, 2. Sedangkan Y aksen adalah nilai Y yang didapatkan dari persamaan garis regresi. Jelas ya bedanya ya. Sekali lagi saya ulangi, jadi Y itu yang Y ya, yang Y itu nilai Y, nilai data yang didapatkan dari nilai hasil penelitian. Kalau di sini soal, itu soalnya dapatnya 6, 4, 3, 5, 4, 2. Sedangkan Y aksen adalah nilai Y aksen yang didapatkan dari persamaan regresi. Y aksen sama dengan 5,75 dikurangi 0,5 dikali X. X adalah hasil dari data yang ada gitu. Jadi dapatlah Y aksen. Nah, Y aksen dapat, Y-nya dapat, kita cari selisihnya. Y dikurangi Y aksen. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di situ ya, jadi Y dikurangi Y aksen. Ada selisih tuh. Yang pertama 0,75. Nah, berarti kalau dengan persamaan garis regresi, harusnya Y aksennya 5,25 kan? Praduganya. Tapi ada selisih 0,75. Cukup besar ya. Ada selisih 0,8. Ada selisih 1,3 untuk nilai 3 ya. Kemudian ada selisih 1,25. Jadi dugaan yang didapat berdasarkan persamaan regresi itu ada selisih sedikit. Ya. Ada yang paling besar untuk data 3 tuh 1,3, yang paling kecil untuk data 0,75 gitu. Nah, kemudian ini dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Untuk melihat hasil paling akurat ya. Dan ternyata nilainya ketika dikuadratkan hampir rata-rata ya 0,56, 1,5 dan seterusnya ya. Kemudian dijumlahkan sigma X Y min Y aksen dikuadratkan. Nah, dapat nilainya standar selisih taksir standarnya ya untuk nilai Y adalah 1,2. Jadi selisih standarnya dari persamaan regresi yang kita dapat adalah sekitar 1,2 poin. Miss besar atau tidak itu tergantung skalanya. Kalau bicara besar atau tidak itu tergantung skalanya. Kalau skalanya 0 sampai 10 1,2 itu bisa jadi tidak ya besar tidak besarnya tuh tergantung ini ya, tergantung kembali lagi ke kalau misalnya kita bilang jualan mobil nih, 50.000 sampai 100.000 nggak besar, ya kan? Tapi kalau kita bicara baju, 50.000 sampai 100.000 itu besar. Jadi ketika ditanya, "Miss 1,2 itu besar atau kecil?" Tergantung kita lagi bahas apa, gitu. Tapi dari perhitungan kita dapat bahwa nilainya punya selisih 1,2. Jadi ketika kita mau prediksi, kita juga harus lihat ada sekian nilai itu gitu yang akan ada selisihnya nanti, ada pergeseran sekitar itu. Gitu ya. Menarik ya? Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi selisih taksir standar ini adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu penduga atau mengukur jumlah variasi titik observasi di sekitar garis regresi. Dan sebetulnya kalau kita meneliti, kemudian kita melihat hubungan variabel satu dengan variabel lainnya, kemudian kita melihat bagaimana variabel X berpengaruh terhadap variabel Y berapa persen pengaruhnya, kemudian bagaimana selisihnya. Seru ya sebenarnya ya. Kalau misalnya, apalagi misalnya dibuat konteksnya dalam dunia nyata. Seperti tadi saya contohkan, misalkan baju, jilbab lah. Jilbab itu kan kalau kita bicara taksir standarnya, nilainya antara ya 5.000, 10.000, 50.000. Kalau udah bicara 50.000 berarti jilbabnya jilbab premium kan gitu. Nah, ternyata seru gitu. Ketika kita bicara mobil, ada selisih taksirnya sekitar itu. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi kita nanti dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya ya. Ini seru sekali menurut saya. Jadi silahkan Anda saksikan video ini, kemudian latihannya silahkan Anda cek ya di spada.teknokrat.ac.id, dan jangan lupa lihat video saya yang sebelumnya dan juga saksikan video saya selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate